ini? Masuk semua. Di sebelah sana tidak ada kursi kosong, sini tidak ada, di sana tidak ada. Berarti hari ini masuk semua. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nana sudah berdoa belum? Belum. Sebaiknya setiap kita akan melakukan kegiatan, kita harus mengawalinya dengan doa agar apa yang akan kita pelajari hari ini semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Bukakan hati, pikiran kita agar kita bisa menerima apa yang akan disampaikan oleh guru. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Ayah, silakan Mada. Baik kawan-kawan, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nana coba berdiri sebentar, Ibu minta waktunya. Hari ini ada yang tidak memakai seragam sekolah? Pinggang, kaos kaki, top, sepatu, pakaian lainnya pakai semua? Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah mematuhi salah satu dari aturan atau tata tertib sekolah. Caranya memakai seragam sekolah. Rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita sebaiknya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu ya. Lagu wajib Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Bukan ke empat. Ada yang bisa jadi dirijen atau mimpin lagu di depan? Ayo silakan Hani. Boleh ya. Yang lain mengikuti aba-aba dari Hani ya. Semuanya berdiri semua ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua, tiga. Siapa kita? Mana suaramu? Ini suaramu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa kita? Untuk apa kita di sini? Belajar dan bersenang-senang. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Tapi sebelum kita memasuki pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Oke?
Boleh 3, boleh 2. 3 ya. 1 apa? Jangan keluar masuk kelas. Jangan keluar masuk kelas. Oke. 2. Ayo apa? Sebelah sini boleh, sebelah sini apa? Jangan makan di dalam kelas. Oh ya, tidak boleh makan di saat jam pelajaran 2. 1 lagi. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kesepakatannya ada 3. Yang pertama apa? Jangan keluar sebelum masuk kelas. Jangan keluar masuk kelas saat belajar. Kedua, jangan makan di saat jam pelajaran. Ketiga, Jangan membuang sampah jangan sembarangan. membuang sampah sembarangan, karena kalau sampah berserakan itu berarti kelas kita tidak sehat, tidak bersih. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama, Ibu ingin kalian paham bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem gerak. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, Ibu berharap kalian bisa mencari informasi ya, bagaimana apa penyebab, kemudian gejala, dampak dan cara pencegahan penyakit yang menyerang sistem gerak. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Ibu ingin kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang kedua, Ibu ingin kalian bisa menganalisis penyebab, kemudian lagi gejala, dan cara pencegahan. Itu saja ya tujuan pembelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah belajar pelajaran IPA tentang sistem saraf. Topik apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih. Tentang apa? Kabel panjang yang ada di tubuh kita. Masih ingat fungsinya apa? Coba sebutkan 3 fungsi kabel panjang yang ada di tubuh kita. Ada? Fungsi kewaspadaan. Ya, yang pertama fungsi kewaspadaan. Yang kedua apa? Fungsi Menghubungkan. Yang ketiga Fungsi mengatur. Fungsi mengatur. Oke. Nah, saraf, sistem saraf itu berpusat di mana? Pusatnya di mana? Di otak dan tulang belakang. Dan sumsum tulang belakang. Hari ini kita akan mempelajari masih sistem saraf, tapi dengan topik penyakit yang menyerang sistem gerak. Ada yang sudah pernah melihat nenek-nenek yang berjalan pakai tongkat? Buku ya. Ada yang pernah melihat orang tua hanya duduk di kursi roda? Adakah dari keluarga kita? Mungkin ada, mungkin yang tidak ada. Pernah melihat orang cacat kakinya hanya sebelah? Nah, itu disebabkan apa? Banyak faktor yang menyebabkan sistem gerak kita terganggu. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari penyakit yang menyerang sistem gerak. Ada banyak, coba. Sebelum Ibu mulai menayangkan materinya, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Di sini 1, 2, 3 kelompok 1 ya. 1, 2, 3 kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 dan yang ini kelompok 5. Kelompok 5. Kalau sudah, ada berapa kelompok kita? 5 kelompok. Ibu bagi LKPD-nya. Nanti di LKPD itu setiap kelompok beda-beda tugasnya ya. Sambil diperhatikan apa yang akan dijelaskan oleh Ibu Bidan Desa kita. Iya, Ibu lupa tadi. Ya, hari ini kita kedatangan Ibu Bidan Desa, Ibu Susilawati. Ibu Bidan kita akan menjelaskan tentang penyakit
tubuh kita yang menyerang sistem gerak. Jadi tolong diperhatikan ya. Apa yang dijelaskan Ibu Bidan Desa nanti lihat di LKPD-nya. Tugas apa yang sudah tertulis di LKPD-nya. Oke? Bisa? Kalau Anda nanti ingin bertanya, ingin apa pada Ibu Bidan Desa boleh. Tapi sambil diperhatikan tugas yang ada di LKPD. Nah, kita dengarkan penjelasan dari Bidan Desa kita, Ibu Susilawati, tentang masalah penyakit yang menyerang sistem gerak. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang menyebabkan sistem gerak ya. Di sini sudah, nah tuh di situ. Selamat pagi ya. Yuk kita cari tahu tentang lebih banyak tentang penyakit sistem gerak. Gerak itu apa anak-anak? Pergerakan kan? Nah, pergerakan badan kita, kaki kita yang mengkoordinir adalah tulang apa? Otak. Ya, kalau otak kita tidak berfungsi, pasti sistem gerak kita tidak bekerja. Nah, di situ dijelaskan tulang kita ini tersusun di atas kalsium. Jadi di dalam tulang itu terdapat kalsium. Kalsium itu adalah suatu zat yang bersifatnya keras. Anak lihat di situ ya, untuk membuat tubuh kita memiliki bentuk yang kokoh. Jadi fisik kita kokoh, bisa tegak seperti ini. Ya. Kalau tulangnya sehat. Bisa tulang itu bisa seperti itu. Nah, tulang membuat kita dapat berdiri, menggenggam pensil, menopang tubuh, duduk dan melakukan berbagai macam aktivitas. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, tapi bukan berarti tulang itu tidak dapat rusak. Jadi untuk mempertahankan tulang perlu apa anak-anak? Vitamin D. Selain vitamin D, kalsium. Itu terdapat di mana? Yang tadi kita di situ sudah disebutkan. Terdapat dalam makanan yang kita makan. Kalau vitamin D bisa didapatkan pada iya, pinter ya. Nah, di situ meskipun tulang kita tadi kuat, bukan berarti tidak bisa rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem sarafnya. Bisa mengalami kerusakan, baik pada seluruh anggota tubuh kita. Kelainan pada sistem gerak manusia dapat terjadi karena berbagai faktor seperti gangguan saraf, kelainan tulang dan sendi, serta cedera fisik. Seperti apa cedera fisik? Misalnya kita mengalami kecelakaan. Seperti apa? Jatuh dari jatuh dari motor, jatuh dari pohon. Nah, di sini Ibu jelaskan ya, kalau yang misalnya kita jatuh langsung pada gangguan tulang ekor kita, itu lama-lama bisa menyebabkan gangguan sistem saraf dan akhirnya bisa menyebabkan
Iya, kelempuhan ya. Seperti sini, nah dia sistem gerak manusia antara lain cerebral palsy, multiple osteoporosis. Tahu osteoporosis? Kepadatan tulang itu berkurang. Istilahnya kalau misalnya seperti orang lansia, anak tahu orang lansia? Apa? Lanjut usia. Nah, itu penurunan kadar kalsium di dalam tulangnya menurun. Jadi bisa terjadi pengapuran tulang, bisa kaku sendi, seperti misalnya kayak ombai-ombai di rumah sudah pada sakit-sakit badannya kan, tidurnya susah. Nah, tapi kalau untuk anak-anak tidak akan terjadi kalau gizinya seimbang ya. Nah, di sini dijelaskan penyakit yang menyerang sistem gerak seperti osteoporosis. Penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun, jadi keropos tulangnya. Kalau keropos bisa menyebabkan apa? Iya, pinter. Sudah itu kiposis, di mana kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membungkuk, membulat secara berlebihan. Jadi seperti mana? Seperti ini ya, condong ke depan. Jadi bungkuk dia. Nah, itu bisa disebabkan juga pola pekerjaan. Nah, seperti misalnya ibu-ibu kalian yang suka ke sawah, itu bisa membentuk tulangnya kalau sering mendukung alat berat. Nah, itu bisa jadi seperti ini tulangnya. Lama-lama kalau sudah tua, yang lansia ibu bilang tadi, jadi tulangnya bisa seperti ini. Seperti, nah, contoh di depan ya, membungkuk ke depan. Otomatis bisa mengganggu sistem pernapasan. Kalau begitu kan ibunya mudah sesak. Nah, satu lagi lordosis. Kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Dapat disebabkan karena obesitas. Nah, seperti ibu ya. Jadi anak-anak jangan terlalu gemuk. Carilah berat badan yang ideal. Kalau ibu kan memang sudah di atas umurnya ya. Itu bisa juga disebabkan oleh kelainan bawaan atau kecelakaan dan kelainan sistem saraf. Penyakit yang lain adalah skoliosis, kelainan tulang punggung yang membengkok. Iya, gimana itu ya? Nah, kayak gini ya. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat, ya. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, dan kecelakaan. Kram. Disebut juga kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa dialami kegiatan pemanasan, ya. Jadi kalau olahraga itu adakan dulu pemanasan, jangan langsung lagi kan. Jadi tidak bisa menyebabkan kram, tangan kram, kaki kram, ya. Tetanus
merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Nah, penyakit ini berbahaya. Biasanya bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini kan anak-anak tahu tetanus itu bisa menyebabkan kejang-kejang. Nah, itu bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi siapa di antara anak coba tanya sama orang tuanya, ibu atau umak, nya aja kok lengkap mak imunisasi ku jak roni jak bayi. Kalau di sekolah siapa yang belum pernah disuntik TT? Sudah semua? Kelas 1, kelas 2 kan? Dan kelas 5. Nah, itu siapa yang enggak pernah suntik itu tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit tetanus. Itu gunanya kami dari Puskesmas memberikan suntikan tetanus untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus. Jadi kalau anak-anak misalnya tidak suntik, dalam 2 tahun itu misalnya tertusuk paku atau benda tajam yang berkarat. Nah, itu bisa menyebabkan tetanus. Kalau anak-anak di dalam tubuhnya tidak pernah mendapatkan imunisasi TT tadi, maka anak-anak akan menderita penyakit tetanus, kejang-kejang. Sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditanggulangi. Jadi sekiranya anak-anak misalnya mengalami tertusuk paku ya di rumah atau di kebun atau di lingkungan sekolah, cepat-cepatlah untuk pertolongan pertamanya cuci dengan air mengalir, dengan sabun yang mengandung busa pilih ya. Nah, sudah dibersihkan lukanya sampai darahnya mengalir, barulah dikasih obat antiseptik. Seperti apa? Alkohol, betadin. Kalau di sawah kan nggak ada. Nah, yang seperti spiritus itu bagus juga, nggak apa-apa. Itu banyak mengandung alkohol juga. Jadi untuk sementara itu. Baru ke puskesmas atau ke bidan terdekat untuk disuntik tetanus. Nah, ya. Jadi boleh diingat, kalau kita mendapatkan kecelakaan tertusuk benda tajam yang berkarat, itu segera lakukan apa tadi? Cuci luka dengan sabun yang berbusa dengan air mengalir. Setelah itu diberikan antiseptik ya, obat katan cak kita ya. Nah, kok habis. Nah, di sini dijelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan kesehatan tulang, mendapatkan asupan vitamin D, olahraga yang teratur, menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, menundukkan leher lama, dan duduk pada tulang duduk. Ya. Jadi seperti vitamin tadi, sayuran yang bergizi, makanan yang bergizi seimbang, buah, vitamin, dan cairan seperti air putih ya, tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, minum-minuman yang banyak mengandung gula, karena di situ banyak biang gula, ibunya gula, akasnya gula. Ya, vitamin D tadi anak-anak sudah menjelaskan. Dari mana? Sinar matahari. Berjemur di sinar matahari pada jam 10. Kalau dulu jam 7, sekarang yang bagus jam 10 ya. Selama 15 menit. Udah itu olahraga yang teratur untuk menjaga kesehatan
tubuh. Nah, dengan itu selesai sudah yang kita bahas tentang penyakit sistem pergerakan, di mana sudah dijelaskan. Apakah anak-anak ada yang kurang jelas masalah ini? Boleh ditanyakan? Jelas? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau tanya, anak laki-laki? Nah, kalau sudah jelas, berarti penjelasan dari Ibu Gita tadi, nanti kita akan menggunakan AKPD-nya ya. Tutup ya. Baiklah, kalau sudah jelas yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akhiri ya pertemuan kita. Semoga kita selalu sehat. Dan pertemuan berikutnya anak-anak tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu yang mana? Ini ya. Tugasnya mencari gejala, penyebab, dampak, dan cara pencegahan dari penyakit osteoporosis. Ini kelompok 2 apa? Ayo sudah diganti ketukarnya. Ini kelompok 2 ya. Lordosis. Kelompok 3 skoliosis. Ya, kelompok 4 kifosis, dan kelima tetanos. Nanti perhatikan penjelasan dari Ibu Bidan Desa ya. Sudah didengarkan penjelasan dari Ibu Bidan Desa tadi. Sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Kalau sudah, silakan presentasikan ke depan. Boleh? Ya, silakan dikerjakan. Waktu 5 menit ya. Kerja sama, jangan bekerja sendiri. Namanya kelompok harus bekerja sama. Kalau sudah, boleh langsung tunjuk tangan, boleh dipresentasikan ke depan ya. Nanti Ibu minta yang lordosis yang terakhir 2 kelompok ya, 3 osteoporosis. Skoliosis ya. Sama tetanus ya, yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa seperti itu ya. Kemudian bacakan sudahnya, sambung kembali. Ada yang sudah? Kelompok 5 sudah? Ya, cara pencegahannya apa kata sudah? Cara pencegahannya ya. Ada di sini? Sudah, Bu. Oh, sudah? Sudah, Bu. Ayo kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 mendiskusikan hasil, mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 silakan ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Boleh ke depan silakan, keempat kali boleh, atau 2 atau 4 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Silakan kelompok 3 mempresentasikan kelompok hasil diskusi kelompoknya tentang penyakit apa? Skoliosis. Skoliosis. Saya silakan dibacakan hasil diskusinya. Skoliosis gejala kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Penyebab oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dampak tulang belakang akan membengkok ke samping. Oh iya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau presentase? Ya, kelompok 5 ya. Ayo silakan. Kelompok 5. Kelompok 5 membahas tentang penyakit tulang apa? Penyakit apa? Tetanus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Gejala Penyakit apa? waktu Penyakit apa? Kelompok 5. penyakit tetanus. Gejala waktu tegang dan sulit bergerak. Penyebab masuknya bakteri Clostridium. Dampak bisa menyebabkan kematian. Cara pencegahan gunakan alas kaki. Ya, itu tadi presentase dari kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali. Saya 2 kelompok aja. Halo. Semangat. Mana suaramu? Mana semangatmu? Kita coba isi sebentar ya. Coba semuanya berdiri. Duduk kembali. Ayo duduk duduknya. Hari ini anak-anak kita sudah mempelajari tentang keseluruhan, yaitu apa? Penyakit yang menyerang sistem saraf. Apa saja tadi, coba diulang. Ada osteoporosis, dan tetanus.
tetanus. Ada 5 penyakit yang menyerang sistem saraf. Ya. Apa penyebabnya? Salah satunya ada mungkin faktor gen. Tadi kata Bu Bidan tadi apa? Karena kecelakaan, misalnya jadi jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda. Kemudian memang ada faktor bawaan dan kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Contohnya tadi, coba kasih ingat kalau osteoporosis itu apa penyebabnya? Penyakit apa? Osteoporosis. Menurunnya kepadatan tulang hingga terjadi tulang gerogot. Biasanya terjadi pada lansia, tapi tidak kemungkinan juga terjadi pada kita, pada anak-anak. Kemudian yang kedua ada skoliosis, ada lordosis. Ya tidak? Kalau skoliosis ibu tanya, skoliosis dulu. Skoliosis itu penyakit apa? Penyakit yang menyerang apa? Skoliosis? Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkak ke kanan dan membengkak ke kiri. Kenapa? Mungkin pertama ada faktor bawaan dari dia. Yang kedua karena kebiasaan kita duduk. Ada yang miring kiri, ada yang miring kanan. Pernah tidak melakukan seperti itu? Kebiasaan buruk seperti itu akan menyebabkan tulang belakang kita di sini akan menjadi bengkok. Kemudian kalau yang lordosis tadi membengkok ke depan ya. Kalau berdiri harus seperti ini, jangan seperti ini. Pernah melakukan seperti itu? Ada yang pernah seperti itu? Ada. Siapa? Kenapa yang sering begini? Sengaja, takut tinggi dari kawan. Gak apa-apa, kita itu mempunyai kekurangan, mempunyai kelebihan. Thailand lebih tinggi mungkin bisa ikut basket. Jangan malu. Jadi kalau berdiri harus seperti ini, harus tegak. Duduk juga tidak boleh miring. Tidak boleh. Ya tidak? Kemudian yang tadi yang ada lagi diantaranya tetanus. Kenapa tetanus? Penyakit tetanus. Apa penyakit tetanus? Tetanus merupakan seluruh tubuh merasa kaku, susah digerakkan. Apa penyebabnya? Tetanus apa penyebabnya? Masuknya bakteri Clostridium. Mungkin kita lari-lari atau berjalan tidak memakai alas kaki, sehingga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bidan, kita tertusuk paku. Maka kaki kita akan kena bakteri Clostridium. Jadi kita akan tetanus. Bagaimana cara mencegahnya? menggunakan alas Kaki, kemudian mencuci yang kena paku tadi dengan air yang mengalir. Kemudian dikasih pakai sabun yang pakai busanya banyak ya. Kata Bu Bidan tadi dikasih sabun yang memiliki busa banyak agar kita tidak terjangkit penyakit tetanus. Kemudian sudah kita cuci, baru kita kasih alkohol. Kalau tidak ada alkohol di rumah, mungkin di rumah apalagi anak laki-laki yang sering mainkan spiritus ya. Spiritus juga bisa dipakai untuk mencegah penyakit tetanus untuk pengobatan awal. Nanti kalau sudah kita kasih spiritus atau alkohol, baru nanti kita ke bidan desa atau ke puskes ya, tindakan selanjutnya mungkin entah disuntik, entah nanti dikasih obat ya. Nah, anak-anak, ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5? Ada yang masih bingung nggak tentang penyakit yang menyerang sistem gerak? Ada nggak? Bagaimana cara kita mencegah penyakit-penyakit tersebut? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan yang
vitamin D? Jam 10. Kalau selebih dari situ sudah panas ya. Sampai di sini materi kita, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas. Coba anak hari ini bagaimana perasaan kalian belajar IPAS tentang penyakit yang menyerang sistem gerak? Bagaimana perasaannya hari ini? Apa lagi? Bahagia. Kenapa senang bahagianya? Bisa menambah ilmu, bisa berkolaborasi dengan kawan. Nah, dapat semua kertas kuisisnya? Ada kertas kuisis, di situ ada kode P1 sampai P16, ada semua ya. Ada di atasnya. Cara mainnya, nanti jawabannya ada di layar. Apa yang jadi pertanyaannya, di situ ada pilihan ganda, kamu jawab. Kalau menurut kamu jawabannya C, berarti di sini di atas. C-nya di sini ya, diginiin ya. Nanti ibu akan scan dengan menggunakan HP. Kalau menurut kamu jawabannya A, balikkan. Lihat posisinya di atas ya. Bisa enggak? Yang kode ini P1, P2 itu sudah sesuai absen ya. Jadi nanti kelihatan di sana siapa yang P1, siapa yang P2. Tadi saya P1, jawaban saya benar berapa, salah berapa nanti ya. Yuk kita mulai, kita coba mulai ya. Ya, udah muncul ya? Sudah. Ya, kita mulai. Perhatikan soal nomor 1. Gambar di atas menunjukkan salah satu kurang. Sudah? Oke, udah ketemu belum jawabannya? Ya, kita mulai ya. Dari
baca. 13. Ayo. Ayo cepat. Waktunya cuma 1 menit. 14, satu lagi. Satu lagi dia cepat. Ya, kita lihat jawaban yang benar ya. Oke, siapa yang benar? Halo. Nomor berapa? Lihat pada di sini ya. Nomor kodenya lihat di situ 5, 4, 12. Ya kan? Ya lanjut soal nomor 5, soal terakhir ya. Lanjut. Itu gambar apa? Sedang berjemur di sinar matahari. Pengaruh kegiatan pada golongan di atas terhadap kesehatan tulang yaitu, ayo, ada yang sudah ketemu jawabannya? Berjemur sudah. Oke, sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu lagi siapa yang belum? 15 orang, lihat jawaban teratas. Oke. Siapa pada 12? Sigit. Nama Sigit, tapi ini ya. Ayo kita lihat nilai tertinggi. Ya, perhatikan. Kita lihat di sini ya. Ada 2, 4, 5 orang yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang ibu tanya, apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Tentang hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Cara mendapatkan kalsium. Apa lagi? Cara mendapatkan vitamin D. Dari mana mendapatkan vitamin D tadi? Apa lagi? Ayo. Menjaga tubuh yang baik. Iya, bagus, menjaga postur tubuh yang baik. Hari ini kita sudah belajar sistem gerak ya. Minggu depan kita akan pelajaran IPA, kita akan membahas tentang cerita tentang Indonesia kita. Jadi minggu depan pelajaran IPA-nya kita akan membahas tentang Indonesia, mulai dari keadaan letak geografis, penduduk dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di minggu depan. Ya, di sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kalau di awal tadi kita sudah berdoa, berarti kita tutup juga dengan berdoa. Ibu minta anak perempuan dulu yang mimpin doa. Ada yang bisa? Ayo, Rani silakan. Marilah kawan-kawan kita membaca doa. Berdoa mulai. Akan anak-anak rapikan bukunya, masukkan kembali ke dalam tas karena pelajaran kita sudah selesai. Silakan dimasukkan dalam tas. Rapikan dulu semuanya, awas jangan ada yang tidak dimasukkan di tas nanti hilang. Sudah belum? Terima kasih Ibu
Ibu ucapkan kepada kalian semua karena hari ini sudah mengikuti pelajaran IPAS dengan baik dan dengan senang. Akhir kata, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua.